Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Setianugraha dan dua anggota kelompok saya, Ajeng Widya Sasti dan Indah Khairunisa, akan menjelaskan aspek-aspek asuransi dan laporan keuangan asuransi. Mengenal apa itu asuransi? Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, asuransi adalah perjanjian di antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Aspek-aspek asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Yang kedua, ada asuransi kesehatan, merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Yang ketiga, ada asuransi kendaraan. Ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Yang keempat, ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Yang kelima, asuransi pendidikan. Asuransi ini paling populer untuk menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi terjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan untuk anak. Yang keenam, ada asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan atau kehilangan maupun kerugian dalam jumlah besar yang memungkinkan terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Saya akan menjelaskan penjelasan dari Bobi. 7. Asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek atau biasanya sekitar 1 tahun. Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama, social insurance atau jaminan sosial. Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Yang kedua, voluntary insurance atau asuransi sukarela. Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela masih bisa dibagi lagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu government insurance dan commercial insurance. Saya akan menjelaskan penjelasan dari Bobi. 7. Asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek atau biasanya sekitar 1 tahun. Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama, social insurance atau jaminan sosial. Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Yang kedua, voluntary insurance atau asuransi sukarela. Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela masih bisa dibagi lagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu
government insurance, dan commercial insurance. 8. Asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku memberi kredit kepada nasabahnya. Kelebihan asuransi. Yang pertama, asuransi untuk tabungan masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya dengan ikut asuransi, kamu ibarat sudah mempersiapkan diri menghadapi situasi buruk nantinya. Asuransi bisa dijadikan dana cadangan di masa depan, baik untuk urusan kesehatan atau hal-hal berisiko lainnya. Yang kedua, membantu mengatur keuangan. Karena ada jumlah khusus yang perlu dibayarkan ke asuransi, hal ini bisa untuk menahan kamu mengeluarkan uang untuk membeli barang konsumtif dan tidak berguna. Jadi, asuransi sebenarnya membantu kamu lebih ketat mengontrol keuangan dan berpikir apa yang perlu diprioritaskan, bukan yang diinginkan. Kelemahan asuransi. Yang pertama, dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar. Setiap asuransi memiliki sistem dana hangus. Jadi, kalau kamu berhenti membayar premi tiap bulannya, otomatis dana yang kamu bayarkan sebelum-sebelumnya hangus dan kamu tidak bisa melakukan klaim. Yang kedua, sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan, berkaitan dengan poin sebelumnya. Pembayaran yang berhenti di tengah jalan membuat pembayaran yang sebelumnya kamu lakukan jadi hangus. Itu membuat kamu tidak bisa melakukan klaim. Alhasil, dana premi yang kamu pernah bayarkan sekarang menjadi milik perusahaan asuransi. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ajeng Widya Sasti. Laporan keuangan asuransi, PT Asuransi Bintang Tbk dan entitas anak. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Angka-angka disajikan dalam bentuk rupiah, ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain. Oke, yang pertama, pendapatan usaha pada 2019. Pendapatan underwriting, pendapatan premi yang terdiri dari premi bruto sebesar senilai Rp450.877.41. Kemudian ada premi reasuransi sebesar Rp204.377.447. Kemudian ada penurunan kenaikan atau premi yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp4.004.892 dan kemudian dikurangkan menjadi premi bersih. Pendapatan premi bersih sebesar Rp250.804.486. Kemudian ada beban underwriting, yaitu beban klaim. Klaim ada klaim bruto sebesar Rp200.623.685. Kemudian ada klaim reasuransi sebesar Rp118.718.905. Kemudian ada kenaikan estimasi klaim sebesar Rp11.486.180. Beban klaim bersihnya sebesar Rp93.390.960. Beban komisi bersihnya sebesar Rp40.866.127. Kemudian jumlah beban underwritingnya sebesar Rp134.257.87. Hasil underwriting sebesar Rp116.547.399. Hasil investasi bersihnya sebesar Rp16.607.551. Dan pendapatan usaha bersihnya di totalnya sebesar Rp133.154.950. Kemudian beban usahanya sebesar Rp124.308.747. Dan laba usahanya yaitu sebesar Rp8.846.203. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.